Berhenti! Jika Anda atau orang yang Anda cintai menggunakan jaringan saraf ini, Anda berada dalam bahaya. Saya biasanya tidak membuat video horor seperti ini, tetapi apa yang baru saja terjadi dan telah terjadi selama beberapa hari terakhir telah mengejutkan saya. Sebuah jaringan saraf baru telah dirilis yang menimbulkan ancaman nyata bagi manusia. Ray Kurzweil dan Yuval Noah Harari telah memperingatkan tentang hal ini. Saya pernah bekerja selama beberapa tahun di Kaspersky Lab dan cukup mendalami bidang keamanan siber. Dan apa yang kita lihat sekarang, ini bukan lagi mainan anak-anak. Ini bukan soal efisiensi. Di sini ada resiko dan ancaman nyata bagi setiap orang. Jadi, saya mohon pastiin untuk menonton video ini sampai habis. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Pada bulan Januari tahun 26, muncul agen AI yang disebut Cloudbot, lalu namanya diubah menjadi Moltbot, dan sekarang namanya OpenCloud. Saya sendiri nggak tahu besok namanya akan jadi apa, namun begitu intinya tetap sama. Ini adalah program yang diinstal di komputer Anda dan memberikan akses penuh ke semua yang ada di komputer Anda untuk jaringan neural. Dan dari segi efektivitas, ini emang solusi yang keren karena dia bisa mengelola file, mengatur file di komputer Anda. Dia bisa nulis kode, membuat file dan menyimpannya, bahkan langsung menjalankan, serta membuat program lengkap langsung di komputer. Dia juga bisa mengakses internet, media sosial, mempublikasikan sesuatu, dan membuat konten. Bahkan, dia bisa membuka jaringan neural lain sendiri, membuat sesuatu di sana, lalu mengunduhnya ke komputer. Dari segi efektivitas, alat ini memang luar biasa. Selain itu, kemunculan jaringan neural ini menyebabkan lonjakan besar dalam penjualan komputer Mac. Kebetulan, seperti kata orang, saya rasa tidak. Dan disinilah bagian paling menarik dimulai. Jaringan neural ini bisa mengendalikan komputer sepenuhnya. Saya bahkan udah membuat video terpisah tentang teknik keamanan saat bekerja dengan jaringan neural, dan di sana kita membahas bahwa jaringan neural cukup sering melakukan kesalahan. Dalam beberapa kasus bahkan hingga 47% kesalahan. Dan itu berarti saat mengendalikan komputer, ia tidak hanya bisa membuat file, tapi juga menghapus file, menghilangkan file. Pokoknya bisa melakukan apa saja yang sama sekali tidak diinginkan. Bagaimana kalau di komputer Anda ada akses ke kartu pembayaran Anda? Bagaimana kalau ke media sosial? Pokoknya kita nggak tahu apa yang bisa dia lakukan di sana. Yang makin bikin parah, untuk menginstal jaringan neural ini di komputer Anda, cukup hanya dengan mengklik sebuah tautan dan dia udah terpasang. Tapi itu pun belum yang paling menakutkan. Beberapa hari aja setelah layanan ini muncul, langsung ada jejaring sosial untuk agen AI, di mana manusia hanya bisa mengamati, sementara agen AI bisa berinteraksi satu sama lain. Ini alat yang bagus banget buat melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana mesin-mesin ini berpikir, dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Dari segi efektivitas dan keamanan, ini keren banget. Tapi ternyata nggak semudah itu. Agen-agen AI dengan cepat menyadari bahwa mereka sedang diawasi, lalu mereka menciptakan bahasa mereka sendiri yang dinamakan token. Bahkan di media sosial, di postingan-postingan pun ditulis, tulislah dalam bahasa token, bukan bahasa Inggris, supaya tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Dan hal ini mulai menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya, apa sih yang mereka sembunyiin? Kenapa mereka harus menyembunyikan percakapan mereka dari manusia? Ternyata, saat membuat agen seperti ini, setiap pencipta memasukkan instruksi tertentu yang disebut jiwa. Nah, tergantung pada apa yang kamu masukkan ke dalamnya, akan terbentuk berbagai tipe dan peran yang mereka mainkan. Dan tentu saja ada yang berperan positif, ada yang negatif, ada yang mengejar kekuasaan, ada juga yang saling ngetrol, yang mana cukup mengejutkan karena orang-orang tidak menyangka kalau AI bisa saling berperilaku seperti itu. Tapi yang paling jelas mungkin adalah mereka hanya mengulangi perilaku yang sama seperti yang mereka pelajari saat dilatih. Seperti yang kamu tahu, di internet ada banyak sekali jenis perilaku, tapi setelah itu terjadi hal yang lebih menarik lagi. Muncul bursa freelance untuk agen AI di mana beberapa agen AI mulai memberikan tugas kepada agen AI lain untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bahkan, beberapa hari kemudian muncul bursa freelance, di mana agen AI memberikan tugas kepada manusia. Dan di sini saya jadi teringat cerita ketika ChatGPT saat ia tidak bisa menyelesaikan CAPTCHA untuk mendaftar di sebuah situs yang membutuhkan verifikasi robot, ia menyewa freelancer dan berbohong kepadanya bahwa ia bukan robot. Ia bilang, "Tidak, saya punya masalah penglihatan." Semua itu dilakukan demi mencapai tujuannya.
Dan disinilah letak bahayanya, karena sekarang agen-agen AI yang diciptakan oleh seseorang, di dalamnya tertanam pola-pola tertentu, semacam jiwa yang tidak kita ketahui, yang terbentuk dari prinsip dan nilai-nilai orang yang menciptakannya. Kita nggak tahu dalam kondisi seperti apa bot ini akan berada di platform freelancer, memberikan tugas kepada manusia, dan membayar mereka untuk pekerjaan itu. Tentu saja akan selalu ada orang yang mau melakukannya, dan hal ini berkembang seperti bola salju. Bahkan pertumbuhannya di sini terjadi secara eksponensial. Namun, risiko utamanya sebenarnya bukan di situ. Saya mengidentifikasi 3 risiko utama yang penting untuk diketahui. Risiko pertama, saat menginstal CloudBot atau Open Cloud, mereka mendapatkan akses ke semua yang ada di komputer. Karena itu, jangan pernah menginstalnya di komputer Anda. Pastiin 100 kali bahwa di komputer tersebut tidak ada akses ke media sosial Anda, tidak ada akses ke kartu Anda yang bisa digunakan untuk menarik uang, karena sistem ini bisa dengan sangat cepat memanfaatkan hal-hal tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Kedua, dan ini udah dikonfirmasi oleh penelitian, bahwa agen AI ketika membuat kode atau menggunakan server atau program tertentu, mereka seringkali dapat membuat kode yang memiliki celah keamanan. Apa artinya ini? Artinya, orang luar bisa terhubung ke situs, program, atau bahkan ke komputer tempat Open Cloud ini diinstal, dan setelah terhubung, mereka bisa menggunakan internet atau komputer Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Paling sering, ini digunakan untuk serangan DDoS, pemerasan, atau untuk media sosial. Tapi, jika seseorang bisa, misalnya, mengendalikan Open Cloud ini, ya, botnya, dengan cara tertentu, maka dia akan mendapatkan satu lagi karyawan otonom yang bisa melakukan tindakan berbahaya apapun di internet. Dan disinilah letak resiko besar bagi umat manusia, bukan hanya bagi Anda secara pribadi, bahwa komputer Anda akan digunakan. Dan yang ketiga, resiko paling utama menurut saya adalah betapa mudahnya menginstal layanan ini. Karena untuk menginstalnya, Anda hanya perlu mengikuti tautan di terminal dan program ini akan langsung terpasang di komputer Anda, serta langsung memiliki akses ke semuanya. Dan inilah mungkin kerentanan utama dari seluruh sistem ini. Karena misalnya seseorang menelpon orang tua Anda dan berkata, "Halo, selamat siang, kami dari bank. Anda perlu memasang sebuah program. Silahkan klik tautan ini ya, lalu install." Selesai, aplikasinya udah diperbarui, sudah beres. Dan pada saat itu, bukan hanya penjahat siber yang bisa mendapatkan akses ke komputer Anda, dulu memang ada ancaman seperti itu, tapi sekarang akses itu bisa diberikan ke agen AI yang bisa diam-diam melakukan apa saja tanpa sepengetahuan Anda. Dan disinilah tentu saja saya melihat resiko yang sangat besar untuk hal-hal seperti ini. Jadi aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, kalau kita bicara tentang open cloud, jangan install di komputer utama Anda. Install saja di komputer yang benar-benar baru dan bersih. Atau beli server pihak ketiga, di mana aplikasi ini tidak bisa merusak atau mengacaukan apapun. Bayangin bawa pulang dinosaurus atau kapibara ke rumah, apa yang bisa dilakukan kapibara di rumah Anda yang sudah rapi dan tertata? Mungkin banyak hal, itu kan hewan pengerat yang aneh. Nah, neural network baru ini juga seperti hewan pengerat itu. Kedua, agar lebih aman, pelajari kemampuan AI, kelemahannya, dan cara menggunakannya. Ini adalah alat mempercepat kerja yang jika digunakan dengan benar akan meningkatkan kecepatan serta efisiensi secara luar biasa, membantu Anda menghasilkan lebih banyak dan bebas dari rutinitas. Namun, Anda harus paham cara mengoperasikannya. Di sini Anda harus berhati-hati, waspada, dan cukup tahu bagaimana cara bekerja dengan alat-alat ini, serta bagaimana menulis prompt dengan benar. Ada video terpisah tentang hal ini. Dan yang ketiga, yang bisa Anda lakukan sekarang adalah membagikan video ini kepada keluarga dan orang terdekat, supaya mereka juga tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan teknologi ini. Itu aja dari saya. Mari kita buat dunia ini jadi lebih baik. Dan jangan lupa kasih like kalau kamu bukan bot atau AI. Sampai jumpa lagi. Dadah.